serius menunjukkan aktivitas proses persiapan pilkada yang ada, baik itu di tingkat tataran penyelenggaranya, walaupun itu sudah dipersiapkan sebaik mungkin, ataupun di tingkat peserta pemilunya, partai politik dan juga pasangan calon yang diusung. Menjelang tanggal 23 September yang dilakukan adalah banyak metode, baik itu metode tatap muka, metode pertemuan dengan rapat umum, pertemuan terbatas, dengan media sosial, jejaring, dan lain sebagainya. Tapi dengan kondisi sekarang, karena banyaknya virus yang memang muncul seperti virus corona seperti ini menjadi hal yang perlu perhatian serius daripada kandidat. Ya, tentunya pada kesempatan ini saya merasa prihatin ya dengan kondisi akhir-akhir ini, apalagi kita sekarang sedang terjangkiti wabah virus corona, yang itu bukan saja di Indonesia tapi hampir di 50 negara yang ada di dunia. Nah, tentunya cepat atau lambat pasti akan mempengaruhi dinamika aktivitas kepolitikan Indonesia. Oleh karena itu, saya melihat bahwa proses persiapan pilkada yang sekarang sudah dimulai, ini harus betul-betul ditangani secara serius. Dalam hal apa saja? Pertama adalah regulasi. Regulasinya betul-betul bisa mengcover, komprehensif, dan bisa mendeteksi secara dini apa yang memang akan terjadi pada aktivitas proses pilkada ke depan. Yang kedua tentunya ini kesiapan penyelenggara. Bagaimana penyelenggara, baik itu penyelenggara di KPU-nya sendiri ataupun di tingkat ad hoc-nya, baik itu PPK, PPS, KPPS, itu betul-betul bisa memahami aturan yang ada. Yang ketiga adalah biaya dan juga infrastruktur lainnya yang saya meyakini ini akan berpengaruh banyak. Di samping itu adalah faktor eksternal yang saya pikir tadi juga dijelaskan terkait dengan soal keprihatinan ini. Ini juga harus menjadi perhatian serius. Misalnya, nantinya dalam konteks bagaimana kampanye yang akan dilaksanakan pada proses pilkada, bagaimana mekanisme yang dijalankan dalam proses pencalonan yang dilakukan. Nah, ini tentunya menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan. Saya melihat memang mungkin aura 2019 masih ada. Oleh karena itu, ini juga menjadi catatan penting, di samping juga dengan faktor-faktor eksternal lainnya. Nah, ini nampaknya 2020 masih belum ada upaya-upaya yang begitu serius menunjukkan aktivitas proses persiapan pilkada yang ada, baik itu di tingkat tataran penyelenggaranya, walaupun itu sudah dipersiapkan sebaik mungkin, ataupun di tingkat peserta pemilunya, partai politik dan juga pasangan calon yang diusung. Nah, oleh karena itu ini yang secara komprehensif saya maksud untuk dipersiapkan sebaik mungkin, sehingga misalnya kondisi bangsa sekarang dengan tingkat ekonomi yang ada, dengan virus corona yang menyebar, dengan kondisi-kondisi mekanisme hasil 2019 yang masih terus muncul hoax, perseteruan masih ada. Nah, ini harus betul-betul diramu supaya nanti dalam pilkada 2020 ini tidak akan muncul secara serius. Oleh karena itu, saya berharap bahwa KPU dalam hal ini juga dengan Bawaslu dalam mempersiapkan aktivitas proses pilkada tidak hanya secara internal atau kedirian penyelenggara saja mempersiapkan, tapi juga harus betul-betul bisa bergandeng tangan dengan pihak-pihak lain, terutama pemerintah dalam hal ini, dan juga stakeholder lain, sehingga proses persiapan pilkada betul-betul bisa berjalan dengan optimal seperti itu. Dalam aturan main yang ada dua hal yang sangat penting dalam proses pencalonan. Pertama adalah syarat pencalonan dan kedua adalah syarat calon. Kalau syarat pencalonan adalah terkait dengan dukungan partai atau gabungan partai yang mengusung, ditambah dengan rekomendasi dari DPP masing-masing yang memang merekom itu sendiri. Dan itu adalah wajib sifatnya. Yang kedua adalah syarat calon, itu terkait dengan soal kedirian calon. Syarat soal pendidikan, syarat soal kesehatan, syarat soal bebas pilot dan lain sebagainya, itu syarat-syarat calon yang harus dipenuhi. Ini yang memang menjadi poin yang sangat penting. Nah,
Dua syarat itu harus dipersiapkan dengan optimal, dengan baik, sehingga itu tidak ada batu sandungan dalam aktivitas proses pencalonan. Nah, di luar itu yang memang lebih penting dalam konteks syarat pencalonan adalah bagaimana seorang calon atau kandidat itu selain dia memenuhi kriteria syarat pencalonan dan syarat calonnya adalah integritasnya terjaga. Itu yang menjadi lebih penting. Kapabilitas dalam hal aktivitas yang memang dia lakukan. Jadi dia mumpuni dengan kedirian dia paham dengan aktivitas yang nanti akan dijalankannya. Dia betul-betul diisi dengan hal-hal secara substansi, dia betul-betul bisa menguasai apa yang memang akan dijalankannya, soal kedaerahannya dan lain sebagainya. Selain juga saya tidak juga sepakat dengan politik biaya tinggi, soal mahar dan lain sebagainya. Kalau misalnya kepala daerah tersebut atau calon kepala daerah tersebut bisa meyakinkan partai atau gabungan partai atau konstituen bahwa dia yakin mampu menjaring para pemilihnya, kenapa tidak itu bisa harus dijaring oleh partai politik atau gabungan partai. Jadi itu menjadi poin yang sangat penting sekali. Selain itu adalah bagaimana si pasangan calon ataupun calon tersebut itu betul-betul bisa meyakinkan kepada publik tidak hanya soal visi misi yang terkait dengan soal pencalonannya, tapi aktivitas yang memang nanti ke depan dia akan sajikan secara lebih real di lapangan. Misalnya apa sih yang nanti program unggulan yang harus dilakukan di daerah tersebut? Apa yang memang harus diterjemahkan ketika misalnya dia harus berhadapan dengan kondisi keuangan daerah yang memang seperti ini. Apa yang harus dia lakukan ketika misalnya melihat kondisi-kondisi daerah yang memang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi yang ada. Nah, saya pikir ini yang harus diupayakan, dan masyarakat sekarang sudah sangat cerdas menilai apa saja yang dilakukan. Tapi menurut saya itulah yang kandidat, yang calon, yang para pihak yang ingin mencalonkan sebagai calon kepala daerah harus dilakukan baik mungkin di awal proses pencalonan yang ada, seperti itu. Kalau saya sih melihat bahwa ketika dia mencalonkan sebagai kepala daerah, yang memang harus dipunyai adalah kapabilitas dia secara pribadi. Itu yang saya pikir itu menjadi modal utama. Yang kedua, itu terkait dengan modal sosial, jaringan dan lain sebagainya. Karena sekarang semangatnya dalam konteks menurunkan politik biaya tinggi itu sendiri, sosial kapital ini menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana dia bisa membangun jaringan dengan para pihak, dengan komponen-komponen masyarakat, dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada, itu untuk meraih simpati dan juga suara dari masyarakat itu sendiri. Saya pikir itu. Nah, terkait dengan soal finansial, memang itu real dibutuhkan sebagai bagian dari kos politik. Tapi bagi saya itu tidak menjadi hal yang utama. Karena kalau misalnya itu dijalankan secara kolaboratif, secara kerjasama, saya pikir itu akan tertangani dengan baik. Apalagi misalnya di penyelenggara pemilu atau penyelenggaraan pemilu, itu rambu-rambu terkait soal dana kampanye itu sudah ada. Berapa batas atas untuk proses penerimaan dana kampanye, berapa batas bawah yang harus dilakukan, hal apa saja yang harus dikeluarkan. Itu kan ada rambu-rambunya, dan itu tercatat dalam mekanisme proses dana kampanye. Sehingga bagi saya, finansial betul, real, itu bisa harus ada, dan itu menjadi kos politik, tapi tidak menjadi hal yang mutlak. Nah, hal yang mutlak tadi itu, pertama adalah soal kapabilitas dia, kedirian dia. Partai harus melihat dong, gabungan partai harus melihat bahwa dia memang punya kapasitas, punya kapabilitas yang mumpuni untuk memimpin sebuah daerah. Itu yang harus dilihat. Yang kedua adalah jejaring dia. Nah, itu yang ada. Kalau misalnya jejaring dia juga lumayan banyak dan itu betul-betul bisa bisa membangkitkan pemilih, saya meyakini itu akan menjadi modal utama dalam dia mengimplementasikannya ketika misalnya dia terpilih sebagai kepala daerah. Dan karena dia mampu mengayomi masyarakat secara luas dan dia paham, misalnya daerah A itu memang daerah industri yang perlu ada pengelolaan perindustrian, daerah B adalah terkait dengan daerah yang ada pertanian, unsur pertaniannya, daerah C misalnya itu yang memang terkait dengan perairan atau pesisir dan lain sebagainya. Nah, dengan pemahaman-pemahaman seperti itu, saya meyakini bahwa
kepala daerah tersebut bisa optimal dalam menjalankan aktivitas kepala daerahannya seperti itu. Fakta memang menyatakan bahwa ada beberapa kepala daerah yang berhasil. Berhasil dalam artian dia memang secara kedirian dia punya keunggulan dan dia dipilih oleh partai untuk berkontestasi dan dia dipilih oleh rakyat. Itu berhasil. Banyak contohnya. Tapi juga ada kepala daerah yang memang kita tidak tahu siapa, tahu-tahu dicalonkan dan dia menjadi kepala daerah, tapi ujung-ujungnya tertangkap KPK. Kan ini menjadi ironi. Oleh karena itu saya memandang bahwa haruslah menjadi penting bahwa ketika menjadi kepala daerah atau menjadi calon kepala daerah itu adalah dia punya keunggulan kompetisi yang memang lebih baik. Itu yang memang harus dikuatkan di sana. Sehingga nanti tidak akan terjerumus. Apalagi yang coba saya stressing di sini adalah politik biaya tinggi. Demokrasi itu bisa jadi karena biayanya tinggi karena melibatkan rakyat, tapi tidak juga menjadi politik biaya tinggi. Politik biaya tinggi karena faktor misalnya adanya mahar. Kalau misalnya ada kepala daerah sudah masuk pada wilayah-wilayah mahar, karena memang mungkin dia tidak punya semacam percaya diri dengan kapasitasnya, itu akan problem. Dan nanti ujung-ujungnya dalam hal membangun daerahnya itu juga akan menjadi problem. Yang kedua misalnya banyaknya yang melakukan serangan-serangan pajar dan ini saya yakin ini karena bukti ketidakpercayaan diri yang bersangkutan untuk menjadi penguasa. Jadi bagaimana cara menjadi penguasa secara instan ya dengan serangan pajar. Nah ini nanti juga akan ada akibatnya. Akibatnya apa? Akibatnya pasti akan menjadi lingkaran setan proses penggunaan uang di anggaran negara, anggaran daerah itu sendiri. Nah ini harus menjadi catatan yang perlu menjadi perhatian bagi kepala daerah. Termasuk misalnya, oke lah bahwa biaya saksi itu penting sekali, atau saksi itu menjadi penting sekali untuk diadakan dan dibiayai. Tapi itu juga tidak terlalu menjadi perhatian yang cukup penting dan serius di dalam hal memberikan budget-budget tertentu. Karena saksi harus dijadikan sebagai bagian dari relawan yang dia juga akan menguatkan proses demokrasi yang ada. Jadi menurut saya adalah bahwa ketika melihat fakta-fakta yang ada dengan kondisi-kondisi yang ada seperti itu, harus juga menampilkan kedirian kepala daerah, calon kepala daerah yang memang betul-betul bisa diterima oleh masyarakat dengan kecerdasan, dengan kemampuan dan sikap yang memang betul-betul sangat berintegritas. Yang kedua adalah bahwa membangun bagian dari komunitas-komunitas dan jejaring itu menjadi hal yang sangat penting yang perlu dilakukan. Dan yang ketiga adalah tidak melakukan upaya-upaya kontraproduktif terhadap proses demokrasi dengan politik biaya tinggi yang ada, dengan mahar, dengan misalnya politik serangan pajar ataupun hal-hal lain yang memang itu betul-betul kontraproduktif. Kalau memang itu seperti itu, saya meyakini nanti ujung-ujungnya pas waktu pemerintahan itu akan terjadi kondisi-kondisi yang sekarang ditangani oleh KPK. Metode kampanye yang dilakukan nantinya itu sekitar bulan Juli, Agustus, September, yaitu menjelang tanggal 23 September yang dilakukan adalah banyak metode, baik itu metode tatap muka, metode pertemuan dengan rapat umum, pertemuan terbatas, dengan media sosial, jejaring, dan lain sebagainya. Tapi dengan kondisi sekarang, karena banyaknya virus yang memang muncul seperti virus corona seperti ini menjadi hal yang perlu perhatian serius daripada kandidat. Bisa jadi mungkin KPU nanti akan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan atau Departemen Kesehatan bahwa adanya kerumunan-kerumunan itu tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, para kandidat harus memanfaatkan berbagai media lainnya yang harus dioptimalkan. Selain misalnya media alat peraga ruang itu betul-betul harus dioptimalkan sebaik mungkin, walaupun saya meyakini bahwa itu tidak terlalu efektif untuk aktivitas kampanye. Yang efektif adalah bagaimana mengunjungi masyarakat
satu persatu, door to door ke rumah-rumah, itu saya pikir itu lebih efektif dan menyampaikan visi misi programnya kepada masyarakat langsung, sehingga masyarakat mengenal jadi siapa calonnya yaitu, dan ekses dari virus yang sekarang muncul mungkin dalam 3 bulan ke depan itu bisa terhindari. Jadi hindari rapat umum, hindari pertemuan terbatas dalam ruangan, tapi betul-betul memanfaatkan langsung pertemuan tatap muka. Dan yang paling penting sekarang, karena ini adalah zamannya era digital, ya kekuatan media dan media sosial, baik itu media mainstream ataupun media sosial, itu menjadi hal yang sangat penting untuk terus dikomunikasikan kepada publik. Jadi itu menurut saya hal-hal yang dilakukan. Tapi kita tidak tahu ya, apakah ini, kita berharap sih virus ini sudah selesai, maksudnya tidak ada lagi di Indonesia, sehingga proses-proses politik yang dilakukan dalam kampanye itu bisa berjalan secara sewajarnya, seperti itu. Ya, kepada pemerintah tentunya saya berharap pemerintah menjadi bagian dari fasilitasi proses pilkada dengan baik. Bagaimana menyajikan data pemilih yang baik, bagaimana menyiapkan persoalan anggaran itu dengan baik, dan itu melingkupi aktivitas yang dibutuhkan oleh penyelenggara, dan yang paling penting adalah fasilitasi aktivitas yang dilakukan dalam proses pilkada. Pemerintah menjadi hal yang sangat penting untuk mendorong bahwa pilkada di kabupaten, di provinsi tersebut sukses atau tidak. Itu menjadi penting dan betul-betul mensupervisi dengan baik. Kepada para kandidat, saya pikir lakukanlah sesuai dengan upaya-upaya yang memang sewajarnya, sesuai dengan aturan yang ada, itu menjadi penting. Karena ketika kita mengikuti aturan yang ada, saya meyakini bahwa proses itu terlewati dengan baik. Yang kedua tentunya kedepankan sisi integritas. Integritas peserta itu menjadi penting karena itu akan menjadi bagian dari penilaian masyarakat ke depan. Tentunya dibarengi dengan kapabilitas, kompetensi, dan juga dengan kemampuan-kemampuan yang memang dimilikinya dalam proses penguasaan daerah yang bersangkutan. Itu menjadi penting. Dan yang ketiga tentunya saya berharap bahwa optimalkan kampanye, karena ini adalah daerah lokal yang itu memang lebih sedikit, maka optimalkan untuk bisa bertatap muka dengan masyarakat secara langsung, sehingga masyarakat diajak berkomunikasi dan diajak paham terkait dengan visi misi program yang disampaikan oleh para kandidat tersebut. Itu saya pikir menjadi poin yang sangat penting yang harus dilakukan, dan terpentingnya lagi adalah hindari politik uang, hindari mahar politik, dan hindari memberikan efek negatif terhadap masyarakat, karena masyarakat sekarang sudah sangat cerdas dalam hal berpolitik. Terima kasih.